Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu ke teman-teman semua yang mungkin lagi nonton video ini, khususnya teman-teman kuliah. Kalian hebat, ya kan? Kenapa bisa dibilang kalian hebat? Ya karena kalian sudah menjalani proses perkuliahan di semester 5 ini tentunya dengan sangat luar biasa. Karena gue akui sendiri, di semester 5 ini banyak hal yang nggak terduga, banyak hal yang nggak disangka-sangka. Contohnya kayak apa ya, kayak gue sendiri mungkin nggak nyangka kalau gue akan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Gue sekarang juga aktif di KPU yang ada di tingkat kecamatan, dan gue akui kalau yang namanya kerja kayak begini itu pasti akan menghambat sama yang namanya perkuliahan kayak gitu. Dan itu pasti ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Kalau lu memang fokusnya di bidang perkuliahan, ya lu pasti akan mengorbankan pekerjaan lu. Kalau memang lu fokus di kerjaan, ya kemungkinan besar lu juga akan melakukan hal yang sama terhadap perkuliahannya, yaitu kuliahnya agak dikorbankan juga kayak gitu kan. Tapi lebih dari itu, tentunya pasti banyak pengalaman yang bisa gua ambil, banyak pembelajaran yang bisa gua ambil ketika gua memasuki dunia PPK atau pengurus KPU di tingkat kecamatan ini. Gimana ya, nggak ada hal yang spesial untuk bisa diceritain, nggak ada hal yang spesial untuk bisa dibagi antara satu dengan yang lain, karena memang apa ya, banyak hal yang nggak terduga itu yang terjadi di semester 5 kali ini. Memang benar-benar banyak hal yang nggak terduga yang itu terjadi di semester 5 ini atau di awal tahun 2023 kali ini. Teman-teman gue pasti mereka ngerasain sama yang namanya capeknya itu luar biasa, apalagi capek pikiran, capek tenaga dan lain sebagainya. Walaupun gue yakin capeknya mereka itu masih masih di dalam ruang lingkup yang masih bisa mereka handle gitu. Dan yang paling gue salut itu kalau memang ada beberapa teman-teman gue yang mereka itu kuliah tapi sambil kerja, dan mereka masih bisa tetap profesional gitu. Mereka masih tetap bisa profesional, mereka nggak membawa permasalahan pekerjaan di perkuliahan, mereka juga nggak membawa permasalahan perkuliahan di dunia kerja mereka. Dan gue sangat salut sama orang-orang kayak gitu. Mungkin contohnya ya seperti kayak ketua hima kita, dan juga ada beberapa teman-teman yang sebenarnya mereka itu nggak ibaratnya gini deh, kayak lu ngelihat genangan airnya itu emang tenang pak, tapi ternyata itu bukan sebatas genangan air doang. Itu kalau lu obok-obok ke dalam, itu dalamnya bisa 2 meter 3 meter, kayak danau ya kan. Danau itu kalau dilihat kayaknya airnya tenang banget, kelihatannya indah, hangat gitu air. Tapi ternyata kalau lu masuk ke dalam danau itu dalamnya tuh bisa sampai 10 meter, 20 meter, 50 meter kayak gitu. Dan makin ke dalam itu makin gelap kayak gitu. Sama kayak beberapa teman-teman gue yang ada di kuliahan, yang ada di kampus di semester 5 ini, memang banyak-banyak tarik nafas, banyak-banyak mengatur nafas mereka, karena kesannya memang cepat banget sih untuk di semester 5 ini. Kesannya memang cepat gitu, kayak lu diburu-buru dan lu kayak dikejar aja gitu. Nggak tahu dikejarnya kayak gimana ya, tapi ya rasanya kayak gitu. Pasti semua teman-teman kita ngerasain sama yang namanya capek kayak gitu. Terus gue punya sedikit cerita. Jadi waktu itu gue lagi rapat organisasi lah di salah satu tempat, di salah satu pesantren kayak gitu kan. Dan gue keluar dari forum itu kayak sengaja gitu, keluar dari forum. Alasan kenapa gue keluar dari forum itu karena
nggak tahu kenapa tiba-tiba gue itu emosi. Jadi kalau ngelihat orang tuh kayak bawaannya pengen marah gitu. Kalau ada salah sedikit ya bawaannya pengen bentak-bentak gitu. Itu masih gue tahan, itu di forum itu masih gue tahan. Sampai akhirnya gue udah benar-benar nggak bisa nahan, benar-benar kalau gue sendiri ngerasanya kayak ini gue kalau makin lama di forum kayak gini, ini gue bakal meledak ini, gue bakal marah ini, gue bakal nyalahin siapapun yang nggak sepatutnya untuk disalahkan kayak gitu. Dan itu memang masalah personal gitu kan, yang sampai gue bawa-bawa ke dalam organisasi. Harusnya kan gue memang bertindak profesional gitu. Kalau lu ada masalah pribadi kayak gimana pun, kalau masuk di organisasi ya udah, itu urusan organisasi. Jangan lu masukin permasalahan pribadi ke dalam organisasi kayak gitu. Tapi itu nggak bisa. Kondisi emosional gue waktu itu lagi nggak stabil, kondisi hati gue lagi nggak stabil. Jadi gue memutuskan untuk keluar dari forum. Ketika gue berada di dalam mobil, gue merasa tenang. Itu gue merasa kayak apa ya, gue melampiaskannya di dalam mobil. Entah itu gue ngomong sendiri, entah itu gue ngedengerin musik terus nyanyi-nyanyi sendiri dan lain sebagainya. Gue pulang, terus gue langsung olahraga. Gue capek, maksudnya biar olahraga tuh biar tenaga gue tuh kekuras di situ. Sampai akhirnya gue capek dan gue nggak ada tenaga untuk marah-marah lagi, dan itu memang terbukti. Jadi pulang dari forum itu, gue olahraga sampai capek itu olahraganya. Habis itu gue mandi dan gue ngerasa tenang kayak gitu. Dan itu udah biasa-biasa lagi aja. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sama di luar sana ya, kayak lu ketika lu capek, ketika lu lagi emosi sama orang gitu kan, nggak ada salahnya lu coba yang namanya olahraga. Entah itu olahraga apa, kayak lu lari, kayak lu naik sepeda, kayak atau lu main futsal. Kalau memang lu punya teman-teman di luar sana yang bisa diajak main futsal, no problem, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai, pokoknya temen gue pernah bilang gini, se-emosi-emosinya lu, semarah-marahnya lu, sehancur-hancurnya kondisi hidup lu, jangan sampai orang lain tahu. Kalau memang orang lain tahu, ya setidaknya jangan sampai mereka itu jadi tempat pelampiasan lu, karena mereka itu nggak ada salah apa-apa. Lu lagi ada masalah ya, mereka bukan penyebabnya kayak gitu. Jangan sampai mereka jadi korban atas kejutekan lu, atas kondisi emosi lu yang nggak stabil dan sebagainya. Tapi memang benar sih, kalau gue pikir-pikir ya, setidaknya meskipun teman-teman yang lain itu mereka tahu kalau gue tuh lagi bete, lagi judes, lagi apa dan sebagainya, setidaknya gue masih bisa menahan diri. Jangan sampai mereka itu yang jadi korban pelampiasan gue kayak gitu. Karena memang di semester ini, di perkuliahan ini, yang di pekerjaan gue juga, itu memang lagi banyak banget trouble, banyak banget hal yang kayak di luar kondisi kita aja gitu. Sebenarnya gampang ya, tinggal jalanin aja, gampang. Cuman nyatanya nggak segampang itu dengan kondisi emosional yang kayak gini. Nyatanya nggak gampang untuk menjalanin doang, itu nggak gampang kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit saran, sedikit nasihat dari gua. Kalau lu memang lagi emosi, kalau lu memang lagi ada suatu trouble, ada suatu problem yang melanda hidup lu, it's okay. Kalau lu pengen cerita sama siapapun, it's okay. Cuman jangan sampai, harapan gue cuma satu, jangan sampai mereka jadi tempat pelampiasan lu. Jangan sampai mereka jadi tempat pelampiasan yang salah gitu. Yang salah tuh maksudnya kayak lu kalau emosi nih, lu kalau marah nih biasanya suka mukul orang gitu. Nah, jangan sampai mereka jadi korban pukulan kayak gitu. Lu bisa main ke gym, lu mukul samsak dan sebagainya, lu puas-puasin di sana, itu lu juga bisa kayak gitu. Intinya sih begitu. Oke, balik lagi, pokoknya untuk teman-teman kuliah, untuk teman-teman keorganisasian, untuk teman-teman di pekerjaan, tetap semangat, jaga semangatnya, itu jaga semangatnya, dijaga, sholatnya juga dijaga. Oke, gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.